Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa dalam lindungannya dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi bersama saya Evi Aprianti. Kali ini kita akan membahas tentang pendekatan-pendekatan pembelajaran IPA. Pendekatan-pendekatan pembelajaran IPA. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan adalah cara pandang terhadap suatu objek mater, misalkan cara pandang terhadap proses pembelajaran, sehingga memunculkan istilah pendekatan pembelajaran. Menurut Saifullah pada tahun 2003 halaman 62 berpendapat bahwa pendekatan adalah suatu pandangan guru terhadap siswa dalam menilai, menentukan sikap dan perbuatan yang dihadapi dengan mengharapkan dapat memecahkan masalah dalam mengelola kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Adapun jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran IPA yaitu yang pertama konstekstual teaching and learning, yang kedua acquiral, yang ketiga konstruktisme, yang keempat keterampilan proses, dan kelima sains dan teknologi masyarakat. Menurut Trianto 2008 halaman 10 mengatakan bahwa pendekatan konstekstual teacher and learning merupakan konsep belajar yang membentuk guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka. Sebagai anggota keluarga dan masyarakat, konsep itu hasil pembelajaran yang diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Trianto 2008 halaman 13 sampai halaman 15. Pendekatan kontekstual berdasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut. 1. Proses belajar. 2. Transfer belajar. 3. Sebagai pelaku belajar. 4. Pentingnya lingkungan belajar. Berikut proses belajar. Belajar tidak hanya sekedar menghafal, siswa harus konstruksikan di benak mereka sendiri. 2. Anak belajar dari mengalami. Anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru dan bukan diberi begitu saja oleh guru. 3. Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang suatu persoalan. Keempat, pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah, tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. Kelima, manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru. Keenam, siswa perlu dibiasakan menyelesaikan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Ketujuh, proses belajar dapat mengubah struktur otak. Perubahan struktur otak itu berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi, pengetahuan, dan keterampilan. Transfer belajar. Siswa belajar dari mengalami sendiri, bukan dari pemberian orang lain. Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas atau sedikit demi sedikit. Penting bagi siswa tahu bahwa untuk apa dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu. Berikut siswa sebagai pelaku belajar. Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar
dalam bidang tertentu, dan seorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat hal-hal yang baru. Strategi belajar itu penting. Anak dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru. Akan tetapi, untuk hal-hal yang sulit, strategi belajar amat penting. Langkah-langkah penerapan CTL dalam kelas sebagai berikut. 1. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Ketiga, ciptakan masyarakat belajar atau belajar dalam kelompok-kelompok. Keempat, hadirkan semua model sebagai contoh pembelajaran. Kelima, lakukan refleksi di akhir pertemuan. Keenam, lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Pendekatan inquiry. Pendekatan penemuan inquiry termaksud dalam strategi belajar Austric, yang artinya murid mencari dan mengelola materi pembelajaran. Tahapan yang ditempuh dalam melakukan pendekatan inquiry yakni Sagala S. tahun 2005 halaman 198. 1. Merumuskan masalah untuk dipecahkan murid. 2. Menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah hipotesis. Ketiga, siswa mencari informasi, data, fakta yang diperlukan untuk menjawab permasalahan atau hipotesis. 4. Menarik kesimpulan jawaban atau generalisasi. Kelima, mengaplikasikan kesimpulan atau generalisasi. Prosedur melakukan pendekatan inquiry dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Stimulus. 2. Problem statement. 3. Data collation. 4. Data processing. 5. Variation atau pembukaan. 6. Generalization. Kelebihan dan pendekatan inquiry. Kelebihannya yaitu 1. Merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, efektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. 2. Dapat memberikan ruang kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Pendekatan konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pemikiran pelajar. Pengetahuan dikembangkan secara aktif oleh pelajar itu sendiri dan tidak diterima secara pasif dari orang sekitarnya. Hal ini bermakna bahwa pembelajaran merupakan hasil dari usaha belajar itu sendiri dan bukan hanya transfer dari guru kepada pelajar. Hal ini tersebut berarti siswa tidak lagi berpegang pada konsep pengajar dan pembelajaran yang lama, di mana guru hanya menuangkan atau mentransferkan ilmu kepada siswa. Prinsip konstruktivisme telah banyak digunakan. Menurut Muhammad pada tahun 2004 halaman keempat, prinsip utama dalam pembelajaran ini adalah menekankan pada hakikat sosial dari pembelajaran, yaitu peserta didik belajar melalui interaksi dengan guru atau teman. 2. Zona perkembangan terdekat, yaitu belajar konsep yang baik adalah jika konsep itu berada dekat dengan peserta didik. 3. Pemegang kognitif. 4. Mediated learning. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Ciri-ciri yang harus dimunculkan dalam proses pembelajaran matematika menurut pandangan konstruktivisme yaitu sebagai berikut. Pembelajaran harus terlibat secara aktif dalam belajarnya.
Pembelajar belajar materi matematika secara bermakna dengan bekerja dan berpikir. Informasi baru harus diikut sertakan dengan informasi lama sehingga menyatu dan struktur kognitif yang dimiliki oleh pembelajar. Orientasi pembelajarnya berdasarkan pemecahan masalah. Pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses adalah suatu pendekatan yang berguna dalam proses belajar mengajar, yang menekankan proses memperoleh murid dan menemukan sesuatu. Makna proses murid dalam menemukan sesuatu. Makna lain dari pendekatan ini adalah melihat dan menilai cara seorang murid mendapatkan hasil belajar dan dapat mengetahui hasil belajar mereka sebenarnya. Baik, itulah materi tentang pendekatan pembelajaran IPA. Semoga Lebih dan kurangnya mohon dalam dimaafkan. lindungannya Billahi teman-teman taufiq. berada. Wassalamualaikum warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi bersama saya Terima kasih teman-teman yang telah Evi. mendengarkan Kali ini dan kita memahami. akan Semoga membahas bermanfaat. tentang pendekatan-pendekatan pembelajaran Jangan IPA. lupa like dan share ya teman-teman.